kembali lagi di podcast kita yaitu B3. Di sini gue Aurel Rahmawati dan gue Syarah Fauza Ahmad. Dan kita kedatangan tamu spesial yaitu Halo, nama aku Nurul Syifa. Nama saya Satrio Yoga. Nah, BTW, kalian udah tahu belum nih slogan kita tuh apa? Belum, apa tuh? Kasih tahu dong. Nah, setiap kita ngomong B3, kalian harus contohin dan peragain kayak gini nih. Liatin dong. Basa, basi, busuk. Oke. Bisa? Udah paham kan? Bisa gak? Bisa. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. B3, basa, basi, busuk. Oke, kita berempat itu akan mengulik kasus, yaitu Ada 2 kasus guys di sini. yaitu apa nih Kak Syaira? Di sini mau membahas kasus Nenek Asyani 2014 silam dan kasus Timah yang sekarang baru viral ini loh guys. BTW, kalian udah pernah tahu atau pernah dengar gitu tentang kasus Nenek Asyani ini? Aku pernah baca sih di beberapa media sosial, Nenek Asyani ini dituduh mencuri 7 kayu jati milik perhutani pada tahun 2014. Terus aku sempat cari-cari informasi lagi nih, dan aku sempat googling juga, dan ternyata itu tuh Nenek Asyani menanam sendiri pohon kayu jatinya itu sama mendiang almarhum suaminya. Katanya sih penyebab dari kasus ini tuduhannya muncul karena laporan dari pihak perhutani terkait pencurian kayu ini dan memperlihatkan ketegasan hukum yang lebih keras terhadap warga kecil, meski faktanya kerugian yang dialami negara sangat kecil. Akibatnya Nenek Asyani ini dikenakan hukuman 1 tahun penjara dan diberi denda sebesar 500 juta Itu rupiah. sebelum ini ya, sebelum Pengadilan hukum Sebelum pengadilan hukum mengubah. Setelah pengadilan hukum mengubah, Nenek Asyani ini diberikan hukuman penjara 5 tahun dan tidak dikenakan denda sepeser pun. Wow, gila ya. Parah banget. Terus untuk kasus yang kedua nih apa nih? Gimana latar belakangnya? Latar belakang si korupsi timah ini ya. Korupsi timah ini tuh gimana sih? Korupsi timah ini tuh melibatkan tata niaga timah di PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian negara loh hingga 300 triliun. Bayangin guys, 300 triliun. Sedang kasus ini menyeret beberapa pejabat loh. Hukumannya tuh sangat lambat, terus cenderung rumit. Aduh, jumlah kerugian juga sangat besar ya dibanding kasus-kasus lainnya ya. Nah, kalau penyebab dari kasus timah ini tuh kira-kira apa sih? Apa ya? Penyebabnya apa? Ayo, ada yang tahu? Kasus timah ini itu penyalahgunaan izin usaha pertambangan dan manipulasi bisnis timah oleh pejabat dan pihak swasta. Gitu guys. Kalau akibat dari semua kejadian timah ini tuh apa ya? Aku sempat dengar dari untuk akibat dari kasus ini kerugian besar bagi negara kita ya, negara Indonesia tercinta, dan juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kasus ini juga memperburuk kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang dianggap tebang pilih. Nah, dari 2 kasus ini nilai Pancasila yang bisa kita ambil tuh apa sih guys? Menurut aku sih itu ya tentang keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Yes, Karena setuju. kita flashback lagi, seorang nenek parubaya itu cuma mengambil 7 batang pohon jati, dan sedangkan si korupsi ini merugikan negara. Jadi tuh menurut saya tuh nggak adil banget loh. Betul. Nggak adil. Nah, seharusnya tuh kita sebagai warga Indonesia juga dan para pejabat lainnya itu harus mengutarakan keadilan sosial ini. Nah, dari Pancasila ini loh. Gitu guys. Nah, tanggapannya apa nih dari bintang tamu ini?
tanggapan dari 2 kasus ini Iya. guys. Apa yang tanggapannya? Tanggapan aku mengenai 2 kasus ini sih itu menunjukkan adanya ketimpangan hukum yang merugikan rakyat kecil ya, sementara pejabat atau pengusaha besar gitu kerap mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dalam proses hukum. Ini menunjukkan berarti ini tuh negara kita harus perlukan adanya reformasi dalam penegakan hukum agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud di masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita udah bahas latar belakang penyebab akibat dari 2 kasus ini. Dan kita berempat berharap semoga di negara ini lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tidak membeda-bedakan atau membandingkan status semua masyarakat di negara ini. Amin. Amin. Cukup sekian podcast dari B3 Basa Basi Busuk. Sampai bertemu di episode selanjutnya ya guys. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Telah menonton. Adik-adik tercinta, pecinta Alo Mami. Alo Lami, Amo Lali. Belok kiri kalau tidak ada Alo Mami. Oke, kalau ada Alo Mami, belok kanan, belok kiri ya.